Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dari kelas 5B Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang konsep medis diare. Apa sih diare itu? Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Konsistensi cair atau lembek dapat disertai darah maupun tidak, demam, kadang mual dan muntah, dehidrasi, dan badan terasa lemas. Diare dapat disebabkan karena beberapa faktor. Contohnya seperti virus, bakteri, psikologi, maupun makanan. Dan diare akut, yaitu terjadi kurang dari 14 hari. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa sih etiologi diare itu. Jadi, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar. Yang pertama, infeksi, yaitu disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua, malabsorpsi. Yang ketiga, alergi. Yang keempat, keracunan. Yang kelima, imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya. Nah, di sini menurut Nelwan 2014, penyebab diare diantaranya terjadi karena infeksi bakteri, virus, dan parasit. Contoh bakterinya itu apa sih? Contoh bakterinya yaitu Shigella, Salmonella, E. coli, golongan Vibrio, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Campylobacter aureomona, yaitu virus yaitu rotavirus, adenovirus, cytomegalovirus. Parasit, contohnya protozoa. Protozoa itu seperti Giardia, Entamoeba, Histolytica, Trichiura, Cryptosporidium, Huminis, Strongyloides, Stercolis, Isospora, Belli. Cacing, contohnya Strongyloides, Stercolis, Scytosomal. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tanda dan gejala diare. Menurut Lia Dewi 2014, tanda dan gejala anak yang mengalami diare: yang pertama, cengeng, rewel. Yang kedua, suhu meningkat. Yang ketiga, gelisah. Yang keempat, nafsu makan menurun. Yang kelima, feses cair dan berlendir. Kadang juga disertai dengan darahnya. Kelamaan feses ini akan berwarna hijau dan asam. Yang keenam, dehidrasi. Bila menjadi dehidrasi, berat akan terjadi penurunan volume dan tekanan darah, nadi cepat dan kecil, peningkatan dengan jantung, penurunan kesadaran, dan diakhiri dengan shock. Yang ketujuh, anus lecet. Yang ke-8, berat badan menurun. Yang ke-9, turgor kulit menurun. Yang keempat, saya akan membahas tentang patofisiologi diare. Menurut Hidayat 2008, bahwa proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor lainnya. Contohnya, faktor infeksi. Apa sih faktor infeksi itu? Faktor infeksi adalah proses ini dapat diawali adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Yang kedua, faktor malabsorpsi, yaitu merupakan kegagalan yang dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat, jadi sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare. Yang ketiga, faktor makanan. Jadi faktor makanan ini dapat terjadi apabila toksis yang ada tidak mampu diserap dengan baik, sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makan dan
yang kemudian menyebabkan diare. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor psikologi ini dapat mempengaruhi terjadinya penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Yang kelima, saya akan membahas tentang pencegahan diare. Pencegahan diare terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teruskan pemberian air susu ibu. Yang kedua, perhatikan kebersihan dan gizi yang seimbang untuk pemberian makanan pendamping ASI setelah bayi berusia 4 bulan. Yang ketiga, karena penularan kontak langsung dari tinja melalui tangan atau serangga, jadi ibu ini bisa menjaga kebersihan anaknya dengan menjadikan kebiasaan mencuci tangan untuk seluruh anggota keluarganya. Dan apabila penyakit semakin parah, segera bawa ke rumah sakit. Yang pertama, karena diare disertai darah, perlu pengobatan spesifik dengan antibiotika. Yang kedua, adanya tanda-tanda dehidrasi. Yang ketiga, adanya panas tinggi 38,5 derajat Celcius yang tidak turun dalam 2 hari. Yang keempat, muntah terus-menerus, tidak dapat masuk makanan atau air susu ibu. Yang kelima, adanya sakit perut, kolik, pada bayi akan menangis kuat dan biasanya menekuk kaki, keringatan, dan gelisah. Selanjutnya, ingat untuk menjaga kebersihan selalu ya. Yang keenam, saya akan membahas tentang komplikasi diare. Menurut Magdalena 2018, berikut ini merupakan komplikasi yang bisa terjadi pada diare. Yang pertama, dehidrasi. Yang kedua, renjatan hipovolemik. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, bakterimia. Yang kelima, malnutrisi. Yang keenam, hipoglikemia. Yang ketujuh, intoleransi sekunder akibat kerusakan mukosa usus. Dan yang ketujuh, saya akan membahas tentang penata laksanaan keperawatan. Menurut Lia Dewi 2014, prinsip perawatan diare adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian cairan rehidrasi awal dan rumatan. Yang kedua, dietetik, yaitu pemberian makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jumlah cairan yang diberikan adalah 100 ml per kilo bobotnya atau per hari sebanyak 1 kali setiap 2 jam. Jika diare tanpa dehidrasi, sebanyak 50% cairan ini diberikan dalam 4 jam pertama dan sisanya ad libitum. Yang kedua, sesuaikan dengan umur anak. Jadi, misal kurang dari 2 tahun, anak berusia diberikan setengah gelas. Jika umur 2-6 tahun, usia anak diberikan 1 gelas. Jika usia anak lebih dari 6 tahun, diberikan 400 cc atau setara dengan 2 gelas. Yang ketiga, apabila dehidrasi ringan dan diarenya 4 kali sehari, maka diberikan cairan 25-100 ml per kilo per bobotnya dalam sehari atau setiap 2 jam sekali. Yang keempat, Oralit diberikan sebanyak kurang lebih 100 ml per kilo bobotnya setiap 4-6 jam pada kasus dehidrasi ringan sampai berat. Terakhir, saya akan membahas tentang penata laksanaan risiko ketidakseimbangan elektrolit pada diare. Menurut Pranata 2013, berikut ini tata laksana pergantian cairan pada pasien diare dan muntah. Pada kondisi seperti ini, klien akan mengalami kehilangan, biasanya air, natrium, dan kalium, serta ion yang lainnya di dalam tubuh. Jika memungkinkan, pergantian cairan ini bisa dilakukan dengan cara oral. Tetapi, jika sudah tidak memungkinkan, pergantian ini dilakukan secara intravena. Cairan infus yang bisa digunakan adalah NaCl, larutan glukosa, dan kalium. Perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan klinis lebih lanjut agar mengetahui konsentrasi elektrolit dalam plasma dan hemoglobin serta hematokrit pada anak-anak. Pemberian kalium harus dibatasi ya. Sekian penjelasan saya tentang konsep medis
diare. Kurang lebihnya saya mohon maaf.